Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin dan hadirat yang pada hari ini berkenan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya, Putri Vita, saya ingin mempresentasikan The Development of French Sociology. Nah, perkembangan sosiologi Prancis ini seperti pada gambar di sana. Sekarang kita beralih ke pendirian sosiologi yang sebenarnya sebagai pendisiplin khusus pada karya 4 pemikir Prancis. Yang pertama ada Alexis de Tocqueville, yang kedua ada Claude Saint-Simon, yang ketiga ada Auguste Comte, dan yang terutama ada Émile Durkheim. Nah, di sini ada 4 biografi de Tocqueville. Nah, Tocqueville ini berpendidikan tinggi, menjadi pengacara dan hakim, dan menjadi baik, dan juga bukunya banyak dibaca, terutama dalam filsafat pencerahan yang memainkan peran sentral dalam banyak teori sosial klasik. Yang kedua, Tocqueville ini memutuskan untuk menulis tentang revolusi Prancis pada tahun 1789. Dalam bukunya yang terkenal lainnya, seperti The Old Regime dan Revolusi, yang diterbitkan pada tahun 1856. Yang ketiga, ada Tocqueville ini kembali ke Prancis pada tanggal 20 Februari 1832. Yang keempat, Alexis de Tocqueville, dia ini lahir setelah Saint-Simon dan Comte. Nah, ini gambar contoh muka dari Alexis de Tocqueville. Nah, meskipun dia lahir setelah Saint-Simon dan Comte, dia ini merupakan produk murni dari pencerahan, dan karena karyanya itu bukan bagian dari garis perkembangan yang jelas dalam teori sosial Prancis dari Saint-Simon dan Comte, sehingga Durkheim yang sangat penting. Nah, Tocqueville ini telah lama dipandang sebagai ilmuwan politik, bukan sosiolog, dan lebih jauh lagi banyak yang belum merasakan keberadaan teori sosial dalam karyanya. Namun, tidak hanya ada teori sosial dan karyanya, tetapi itu adalah salah satu yang pantas mendapat tempat yang jauh lebih signifikan dalam sejarah teori sosial, tidak hanya di Prancis, tetapi di seluruh dunia. Nah, namun dia jauh lebih kritis terhadap kesetaraan yang dia lihat cenderung menghasilkan biasa-biasa saja dibandingkan dengan hasil berkualitas lebih tinggi yang terkait dengan bangsawan dari era sebelumnya. Nah, atau disebut lebih inegaliter. Nah, lebih penting lagi, kesetaraan dan mediokratis juga terkait dengan apa yang paling menjadi perhatiannya, dan itu adalah tumbuhnya sentralisasi, terutama dalam pemerintahan, dan ancaman yang ditimbulkan oleh pemerintahan yang terpusat terhadap kebebasan. Dalam pandangannya, itu adalah ketidaksetaraan manusia sebelumnya. Kekuasaan bangsawan yang bertindak untuk menjaga sentralisasi pemerintah tetap terkendali. Nah, terutama tentu saja dari sudut pandang Tocqueville ini, situasinya akan jauh lebih buruk dalam sosialisme karena komitmennya yang jauh lebih besar terhadap kesetaraan dan kemungkinan sentralisasi pemerintah yang jauh lebih besar.
menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi kebebasan. Pandangan terakhir ini cukup tepat mengingat apa yang terjadi di Uni Soviet dan masyarakat lain yang beroperasi setidaknya dalam nama di bawah panji sosialisme. Nah, dengan demikian, kekuatan teori Tolk ini terletak pada gagasan kebebasan, kesetaraan, dan terutama sentralisasi yang saling terkait antara satu sama lain. Yang kedua ada Carl Henry Saint-Simon. Seperti gambar di sini, contoh mukanya. Nah, Saint-Simon ini lebih tua dari Auguste Comte. Dan pada kenyataannya, Comte ini di tahun-tahun awalnya menjabat sebagai sekretaris dan murid Saint-Simon. Nah, di sisi konservatif, Saint-Simon ingin melestarikan masyarakat sebagaimana adanya, tetapi dia tidak mencari kehidupan kembali seperti di abad pertengahan, seperti yang dilakukan Bonald dan Neisser. Tetapi Saint-Simon tidak mengalah sejauh Marx kemudian. Meskipun dia seperti Marx memiliki kapitalis menggantikan bangsawan feodal, dia merasa tidak terbayangkan bahwa kelas pekerja akan menggantikan kapitalis. Nah, di sini ada biodata dari Auguste Comte. Pada tahun 1817, dia ingin menjadi sekretaris untuk Carl Henry Saint-Simon sebagai filsuf 40 tahun lebih tua dari Comte. Nah, Comte ini memang mendapat posisi minor sebagai asisten pengajar di sana pada tahun 1832. Nah, sketsa biografis Auguste Comte lahir di Monterrey, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798. Nah, Auguste Comte ini adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar pada ahli teori sosiologi. Kemudian, Comte ini menurutnya, dunia tidak hanya melalui proses ini, tetapi kelompok, masyarakat, sains, individu, dan bahkan pemikiran melalui 3 tahap yang sama. Nah, di sini ada lagi, kita lanjut ke Émile Durkheim. Ini dia orangnya. Nah, hubungan Durkheim dengan pencerahan jauh lebih ambigu daripada Comte. Durkheim ini melegitimasi sosiologi di Prancis dan karyanya pada akhirnya menjadi kekuasaan dominan dalam perkembangan sosiologi pada umumnya dan teori sosiologi pada khususnya. Faktanya, sebagian besar karyanya dikhususkan untuk mempelajari tatanan sosial. Ia berpandangan bahwa gangguan sosial bukanlah bagian penting dari dunia modern dan dapat dikurangi dengan reformasi sosial. Nah, fakta sosial ini, Durkheim ini mengembangkan konsepsi khusus tentang pokok bahasan sosiologi dan kemudian mengujinya dalam studi empiris. Dalam The Rules of Sociological Method, Durkheim ini berpendapat bahwa tugas khusus sosiologi untuk mempelajari apa yang disebut fakta sosial, misalnya perang atau depresi ekonomi, akan menciptakan suasana depresi kolektif yang pada gilirannya akan meningkatkan angka bunuh diri lebih jauh
akan dijelaskan tentang subjek di bab 3. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa Durkheim ini mengembangkan pandangan sosiologi yang khas dan berusaha untuk menunjukkan kegunaannya dalam studi ilmiah tentang bunuh diri. Nah, ikatan utama di dunia modern adalah pembagian kerja yang rumit yang mengingat orang ke orang lain dalam hubungan ketergantungan. Di sini ada agama. Agama kita, Durkheim ini meneliti masyarakat primitif untuk menemukan akar agama. Masyarakat mulai mendefinisikan hal-hal tentunya sebagai agama dan hal-hal lain sebagai profan. Secara khusus, dalam kasus yang dipelajari, klan adalah sumber dari jenis agama primitif, totemisme, dan di mana hal-hal seperti tumbuhan dan hewan didewakan. Jadi dalam hal arti tertentu, Durkheim datang untuk mendewakan masyarakat dan produk utamanya sebaliknya dia adalah seorang reformis sosial yang mencari cara untuk meningkatkan fungsi masyarakat. Fakta bahwa dia menghindari banyak akses membuatnya menjadi tokoh paling penting dalam sosiologi Prancis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.